11 hari dirawat, pasien COVID-19 meninggal dunia. Vaksinasi COVID-19 di Buol masih jauh dari target. Satgas Madagoraya apresiasi usaha ternak ayam 5 mantan napi terorisme Poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sulawesi Tengah edisi hari ini Sabtu 26 Juni 2020 hadir ke hadapan Anda. Ya, saudara, selain 3 topik utama yang baru saja Anda simak, kami masih memiliki serangkaian informasi teraktual lainnya yang berhasil diliput oleh tim TVRI Sulawesi Tengah bersama saya Riki Mamesa. Dan saya Nita Clara, inilah Sulawesi Tengah hari ini selengkapnya. Ya saudara, kita awali Sulawesi Tengah hari ini dalam segmen Aktualita. Saudara, tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah kembali mengumumkan 1 pasien terkonfirmasi COVID-19 meninggal dunia pada Jumat 25 Juni 2021 sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia bagian tengah. Sebelumnya pasien tersebut menjalani perawatan selama 11 hari di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Mokopido. 1 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 meninggal dunia di ruang isolasi RSU Mokopido pada Jumat Selasa 25 Juni 2021. Sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah setelah menjalani perawatan medis selama 11 hari. Hal tersebut berdasarkan hasil rilis yang dikeluarkan tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Toli-Toli. Pasien yang meninggal dunia berjenis kelamin laki-laki berusia 58 tahun, warga desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, pasien tersebut memiliki keluhan batuk yang disertai sesak nafas dengan tekanan darah yang tidak stabil. Usai dilakukan pemulasaran jenazah oleh tim medis RSU setempat, selanjutnya jenazah dibawa ke tempat pemakaman khusus dengan acuan protokol kesehatan COVID-19. Dari data tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Toli-Toli, dengan bertambahnya 1 pasien meninggal dunia, pertanggal 25 Juni 2021, pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 35 kasus. Dengan kejadian tersebut, kepada seluruh masyarakat diharapkan agar secara sadar dan mandiri patuh pada protokol kesehatan, serta tetap menjaga daya tahan tubuh dan membiasakan diri untuk hidup sehat. Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Ya saudara, ratusan masyarakat dari berbagai wilayah Kota Palu antusias mengikuti vaksinasi massal yang dilaksanakan di 16 lokasi berbeda di Kota Palu. Vaksinasi massal ini ditargetkan akan diberikan kepada 1 juta orang dalam sehari. Menindaklanjuti instruksi Presiden RI Joko Widodo terkait pelaksanaan vaksinasi massal pada 26 Juni 2021, pemerintah bersama instansi terkait di Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan sebanyak 16 titik lokasi pelaksanaan vaksinasi massal. Untuk menjamin agar pelaksanaan vaksinasi massal ini berjalan dengan lancar, Kepala Kepolisian Resor Palu dan Dim 1306 Donggala, Wakil Wali Kota, serta Dinas Kesehatan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal tersebut. Vaksinasi massal ini nantinya ditargetkan bisa diberikan kepada 1 juta masyarakat setiap harinya. Selain itu, vaksinasi ini juga diberikan secara gratis. Pertamanya pasti sakit karena jarum suntik. Yang kedua juga was-was karena takut ada gejala yang cukup serius. Ada ajakan tidak buat teman-teman yang lain belum divaksin? Teman-teman yang belum divaksin, marilah untuk bervaksin karena untuk mencapai pengurangan virus corona harus sampai 70%. Pelaksanaan vaksinasi massal ini dilakukan selain untuk membantu pemerintah dalam mempercepat proses pemberian vaksin, juga untuk menekan jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah yang setiap harinya terus meningkat. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Sementara itu, untuk membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19 serta untuk menekan jumlah penyebarannya yang sangat cepat, aparat kepolisian serentak di seluruh Indonesia melakukan penyuntikan vaksinasi COVID-19.
Penyebaran wabah COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan setiap harinya. Untuk itu, pemerintah terus melakukan penyuntikan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat. Untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penyuntikan vaksin COVID-19, Kepolisian Sektor Balaisang Kabupaten Donggala melakukan penyuntikan vaksin bagi masyarakat. Penyuntikan ini dilakukan serentak di seluruh kantor kepolisian di Indonesia. Kepala Kepolisian Sektor Balaisang Ibda Hendrik menjelaskan, dalam pelaksanaan vaksinasi ini, pihaknya menyiapkan sebanyak 169 dosis vaksin bagi masyarakat Balaisang maupun masyarakat umum yang melintas di daerah tersebut. Jadi inilah sudah bukti pelayanan kami, Polri, kegiatan ini adalah serentak se-Indonesia. Jadi vaksin yang kami siapkan ini buat 169 orang. Jadi 169 orang. Jadi yang telah dibagikan karena setiap polsek telah dijata masing-masing per Polres. Kami memberikan pelayanan sampai dengan pukul 12.00 karena pukul 13.00 kami harus laporkan. Namun tidak menutup kemungkinan kami tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat karena antusiasnya sampai dengan pukul ini, pukul 11.00 yang sudah tervaksin itu kurang lebih dari 120 orang. Hingga saat ini, Kabupaten Donggala masuk dalam zona kuning penyebaran wabah COVID-19 dengan total kasus positif sebanyak 584 orang, yang dinyatakan sembuh 545 orang, serta meninggal dunia 15 orang. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Ya, saudara, masyarakat dari berbagai kalangan antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan pihak kepolisian resort Kabupaten Parigi Motong. Untuk mendapatkan penyuntikan secara gratis, masyarakat cukup membawa kartu tanda penduduk meski dari luar wilayah. Pemberian vaksinasi gratis masyarakat ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75. Di Parigi Motong, masyarakat sangat antusias bahkan membludak mendatangi Aula Mapolres Parigi Motong untuk divaksin pagi tadi. Salah satunya Jawo, pemuda berumur 21 tahun ini mengaku senang dengan adanya vaksinasi massal yang dilaksanakan. Sebab di masa pandemi COVID-19 saat ini sangat penting menjaga imun tubuh agar selalu fit, salah satunya divaksin. Apalagi saat ini para pemuda yang mengenyam pendidikan universitas dan bepergian. Jawo mengaku setelah menerima suntikan vaksin pertama sama sekali tidak merasakan maupun memberikan gejala berarti seperti yang beredar, selain merasa was-was sebelum menerima suntikan. Ya, sudah mumpung lagi, tetap harus divaksin. Jadi ya, kalau dia mau divaksin susah mau keluar nanti, bebas. Nanti ini kan kita mau kuliah. Jadi harus vaksin memang sebelum. Berarti vaksin ini aman ya? Aman. Adapun masyarakat yang datang dari berbagai kalangan ini, selain diajak masing-masing keluarga Polri, ada juga yang datang tanpa panggilan dari polisi. Sebab momentum tersebut guna tercapainya program vaksinasi COVID-19 tahun 2021. Amirullah Jarabe, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah akan memberikan suntikan vaksin kepada 97.247 orang hingga Desember 2021 mendatang, di mana target tersebut mencapai 70% yang disesuaikan dengan populasi penduduk. Hasil evaluasi pemberian vaksin di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah sejak bulan April hingga Juni tercatat sangat jauh dari target pencapaian. Berdasarkan data pemerintah pusat, 70% populasi penduduk wajib menjalani vaksin baik pada dosis pertama maupun dosis kedua. Hingga kini vaksinasi di Kabupaten Buol baru mencapai 16% dari target. Hal tersebut disebabkan keterlambatan pada pemberian vaksin yang fokus pada tim medis, TNI, Polri, ASN, serta lanjut usia yang telah selesai menjalani vaksin. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Kesehatan setempat akan terus menggenjot peningkatan jumlah orang yang akan divaksin mencapai 97.475 orang. Guna merampungkan target tersebut, pihak pemerintah Kabupaten Buol akan menggandeng instansi terkait guna mendukung kelancaran program vaksinasi, sehingga target 70% yang diharapkan bisa tercapai hingga Desember 2021 mendatang. Dari Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Ya, saudara, Rumah Sakit Umum Daerah Nutapura kembali menambah ruang isolasi pasien COVID-19. Penambahan itu dilakukan akibat kembali meningkatnya pasien COVID-19 di Kota Palu.
Penambahan ruangan oleh pihak RSUD Anutapura Palu itu dengan mengalihfungsikan ruangan Kakatua dari sebelumnya tempat rawat inap penyakit dalam menjadi ruangan isolasi pasien COVID-19. Ruangan yang baru dibuka pada Kamis kemarin ini telah merawat sekitar 8 pasien dan ruangan ini dapat menampung sebanyak 30 pasien. Penambahan jumlah pasien yang signifikan sejak beberapa waktu terakhir yang membuat penambahan ruang isolasi harus dilakukan kembali. Kebetulan instruksi Pak Wali Kota kemarin, jadi masing-masing tugas yang sudah dibebankan kepada setiap OPD yang terkait, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, OPP dan sebagainya itu sudah mulai bergerak. Ya. Kalau Dinas Kesehatan tracing apa semua ya, puskesmas melakukan kegiatan penyuluhan dan sebagainya. Nah khusus untuk rumah sakit, tugas rumah sakit adalah melakukan tindakan perawatan, tindakan pelayanan. Nah mulai tadi malam itu ruang cadangan Rumah Sakit Anutapura yaitu Kakatua mulai dibuka. Karena angka sekarang sudah masuk angka 30, 28 sampai 30. Ada yang belum ada hasilnya lagi. Ya. Jadi ruang yang ada sekarang 24 itu sudah full. Ya, sudah full. Isolasi yang kami siapkan yang awal itu sudah full. Tadi malam kita pindahkan di Kakatua. Kapasitas ruangan isolasi lama di RSUD Anutapura telah mencukupi sebanyak 24 pasien. Berdasarkan data per hari ini, pasien yang masih menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Rujukan COVID-19 milik Pemkot Palu berjumlah 30 pasien. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Saudara Satuan Brimob Kota Palu, Sulawesi Tengah melakukan penyemprotan cairan disinfektan di rumah tahanan kelas 2A Palu. Sabtu pagi, penyemprotan cairan disinfektan ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka penularan COVID-19. Penyemprotan cairan disinfektan kembali dilakukan di rumah tahanan kelas 2A Palu. Demi mencegah penularan COVID-19, penyemprotan disinfektan ini dilakukan oleh sejumlah personel Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah. Anggota Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah melakukan penyemprotan di seluruh bagian ruangan mulai dari kantor hingga blok para tahanan. Dari pantauan tim liputan TVRI Sulawesi Tengah, ratusan tahanan di rutan kelas 2A Palu dikumpulkan di halaman saat penyemprotan berlangsung. Suatu kerjasama yang baik dengan dari Makobrimob Sulawesi Tengah dalam hal ini melakukan penyemprotan disinfektan kepada WBP yang ada di rutan kelas 2 Palu. Terima kasih kami ucapkan, sangat bermanfaat kegiatan ini. Kami harapkan agar setelah penyemprotan ini bahaya COVID-19 akan berkurang, bahkan tidak ada di rutan kelas 2 Palu. Penyemprotan disinfektan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara rutan kelas 2A Palu dengan Brimob Polda Sulawesi Tengah untuk memerangi dan memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Rizky Budiman, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Ya, Saudara, Polda Sulawesi Tengah memberangkatkan distribusi 3.650 paket sembako untuk masyarakat tidak mampu terdampak COVID-19 di Kota Palu dalam rangka Hari Bayangkara ke-75 tahun 2021. Adapun sasaran pembagian sembako yaitu komunitas-komunitas baik itu nelayan, pemulung, sopir, dan lain sebagainya. Selain pembagian sembako dalam rangka bakti sosial Hari Bayangkara ke-75, Polda Sulawesi Tengah juga akan memberikan surat izin mengemudi reward bagi masyarakat Sulawesi Tengah yang lahir pada tanggal 1 Juli. Untuk diketahui dari total 3.650 paket sembako yang didistribusikan serentak menyambut Hari Bayangkara ke-75 tanggal 1 Juli 2021, untuk Polda Sulawesi Tengah sendiri akan didistribusikan 1.000 paket sembako dan sisanya 2.650 didistribusikan oleh Polres jajaran. Sedangkan bakti sosial lain dilaksanakan meliputi pembagian masker sebanyak 10.000 lembar, penyemprotan desinfektan, pembersihan tempat ibadah, anjang sana ke panti asuhan, dan purnawirawan Polri, serta memberi SIM reward kepada masyarakat yang lahir di tanggal 1 Juli. Hendra Eko, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, pandemi COVID-19 masih terus mewabah bahkan semakin tidak terkendali. Pembelajaran tatap muka yang direncanakan Juli mendatang masih tanda tanya. Berikut mari kita saksikan review akhir pekan dengan tema masa pandemik dan merdeka belajar bersama Profesor Muhammad Basir Cio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Televisi Republik Indonesia, Stasiun Sultan. Kembali kami menjumpai pemirsa dalam segmen acara review akhir pekan dengan topik pandemi COVID-19 dan Merdeka Belajar. Telah diprediksi bahwa pandemi COVID-19 bukan mengalami penurunan, bahkan terus meningkat dari waktu ke waktu. Di sisi lain, pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah menetapkan akan dilaksanakan proses pembelajaran tatap muka terbatas mulai semester ganjil 2021-2022. Dalam kondisi seperti ini, tentu kita sangat dilematis. Mau dipaksakan tatap muka pembelajaran, ataukah kita menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua, termasuk guru, dosen, murid, siswa, dan mahasiswa. Akhirnya kita akan memilih yang terbaik. Pembelajaran tetap berlangsung, tetapi dengan instrumen yang diadaptasikan, yaitu pembelajaran secara virtual dan pemahaman merdeka belajar oleh guru dan dosen harus lebih ditingkatkan. Data yang dirilis pemerintah menunjukkan bahwa jumlah orang yang terpapar virus corona terus bertambah dari waktu ke waktu. Bahkan ibu kota negara, Jakarta, bisa mencapai angka 20-an ribu orang yang terpapar setiap hari. Yang meninggal pun bahkan sudah tidak seimbang dengan kapasitas ambulans. Penggunaan mobil truk pun diputuskan sebagai alat angkut jenazah korban COVID-19 menuju tempat pemakaman. Mengapa di Jakarta melonjak tajam? Selain karena jumlah dan lalu lintas manusia sangat padat dan tinggi, juga interaksi berlangsung sangat intens. Namun demikian, daerah lain pun mengalami situasi yang relatif sama dengan ibu kota. Tidak terkecuali di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Dalam kondisi seperti itu, kita tentu tidak harus panik. Namun, perlu meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan yang lebih tinggi. Bagaimanapun juga, regulasi yang dikeluarkan pemerintah harus dipatuhi demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Program vaksinasi yang digencarkan pemerintah adalah bagian dari usaha dan perjuangan dalam melawan dan menghadapi musuh bersama yang bernama virus corona. Bahwa kini rasa jenuh mendengar kabar corona adalah fakta. Di awal pandemi terjadi, satu kasus terpapar virus corona menghebohkan satu kabupaten. Namun kini suasana itu sudah berubah. Tenaga medis telah sampai pada titik jenuh dan masyarakat pun telah berada dalam kondisi yang terbelenggu. Ekonomi hancur, bahkan pilihannya pun mati karena corona atau meninggal karena tidak makan. Bahkan di Jakarta pun, anjuran untuk isolasi mandiri sudah begitu kencang. Selain over capacity, juga diminta agar mampu menjaga diri. Dalam situasi yang semakin tidak menentu, dan program vaksinasi massal pun terus digencarkan, maka proses pembelajaran tatap muka harus kita akhiri. Dan tentu harus ditunda sekalipun pemerintah telah memutuskan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Dalam penundaan itu, maka kejenuhan murid, siswa dan mahasiswa pun semakin terasa. Mereka rindu sahabat, rindu sekolah dan kampus, serta berhasrat untuk hidup normal kembali dalam menerima materi pembelajaran. Dilema ini mau tidak mau harus diterima, dan juga harus ada pilihan. Putusannya adalah pembelajaran secara online tetap menjadi yang terbaik bagi siswa dan mahasiswa, serta guru dan dosen dalam memberikan layanan akademik. Disinilah pentingnya memahami merdeka belajar, agar seorang guru dan dosen jangan hanya terpaku dengan model tawaf atau mondar-mandir dalam ruang belajar atau ruang kuliah.
kehilangan kebiasaan guru dan dosen mondar-mandir dalam ruang belajar seolah musibah sosial yang tidak mengenakan. Harus diakui bahwa marwah merdeka belajar bagi sebagian guru dan dosen belum dipahami secara utuh. Yang banyak adalah menggerutu, hingga akhirnya lupa untuk berkreasi. Program Merdeka Belajar di sekolah dan kampus yang ditopang dengan pembelajaran online adalah pendekatan yang tepat dalam kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Keterbatasan sebagian guru dan dosen dalam implementasi Merdeka Belajar terletak pada minimnya teknik penyetaraan antara kegiatan yang terdapat dalam RPP atau rencana program pembelajaran dengan aktivitas di lapangan. Guru dan dosen masih enggan membedakan hakikat kesamaan dan penyetaraan. Kesamaan akan sulit ditemukan antara aktivitas yang memungkinkan dikerjakan siswa dan mahasiswa dengan subbahasan materi pembelajaran dalam RPP yang telah disusun. Itulah sebabnya dalam buku saku Merdeka Belajar bagi guru dan siswa ditegaskan bahwa RPP Merdeka Belajar cukup 1 halaman, yang sebelumnya mungkin bisa mencapai 5 sampai 10 halaman. Mencari kesamaan dan kesetangkupan antara apa yang tertulis dalam RPP dengan jenis aktivitas peserta didik memang sangat sulit. Namun, jika guru dan pimpinan satuan pendidikan cerdas, maka bukan mencari kesamaan, melainkan kemampuan dalam penyetaraan. Sebagai ilustrasi, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jika dalam RPP ada beberapa kali pertemuan, termasuk mempelajari tata cara praktek sholat, namun dalam kondisi pandemik bisa mengganti dengan aktivitas lain. Jika siswa disuruh ke masjid dan tempat-tempat yang memungkinkan mereka memperoleh sesuatu yang lebih praktis, misalnya mendengarkan ceramah melalui TV, ceramah lewat YouTube, jika mereka bisa membuat ringkasan atau summary atas aktivitas itu, maka siswa tidak perlu masuk sekolah. Namun guru mampu dan guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama bisa menjadikan ringkasan peserta didik sebagai dasar penyetaraan untuk ketuntasan. Demikian pula dengan mata kuliah pendidikan jasmani. Bila yang bersangkutan memiliki laporan kegiatan real berolahraga, tidak harus masuk kelas, belajar jenis gaya renang, namun mampu menunjukkan bukti siswa melakukan praktek renang di kolam berstandar, maka itu juga adalah sesuatu yang baik dan dapat disetarakan. Inilah yang dimaksud kepiawaian guru dan dosen dalam memaknai merdeka belajar di masa pandemi COVID-19. Jangan ada guru dan dosen kesulitan untuk move on dari proses pembelajaran konvensional yang ditandai dengan pola tawaf dalam ruang belajar. Kemampuan menggunakan instrumen pembelajaran online yang disertai dengan kecerdasan memahami merdeka belajar, maka jangan pernah ada keraguan dalam memaknai ketuntasan mata pelajaran. Sebab makna ketuntasan yang selama ini dipegang oleh guru adalah ketuntasan secara normatif administratif. Namun tidak ada jaminan bahwa peserta didik tuntas dalam memahami materi pembelajaran yang mereka berikan. Jika paham dan mau jujur, maka ketuntasan di era pandemik melalui pendekatan merdeka belajar, maka ketuntasan adalah suatu pertanggungjawaban yang mestinya bisa dilakukan oleh seorang guru. Saatnya seorang guru dan dosen berinovasi dalam menyelami situasi yang berubah begitu cepat. Jangan mengeluh karena kondisi, tetapi kita membangun sikap adaptif terhadap situasi yang ada saat ini yang lebih progresif. Konten suatu mata pelajaran dapat diperoleh melalui berbagai cara dan pendekatan tanpa merubah subbahasan yang tertuang dalam rencana program pembelajaran atau RPP. Kreativitas dalam meningkatkan kapasitas pembelajaran virtual dan dengan pemahaman yang mendalam terhadap merdeka belajar menjadi solusi terbaik menghadapi pandemi COVID-19. Merdeka belajar memang masih menjadi hambatan bagi sebagian guru dan dosen, sebab dapat dipastikan
marwah dan hakikat Merdeka Belajar masih jauh dangkal dalam implementasi karena keterbatasan dalam penggunaan metode penyetaraan antara konten RPP dengan jenis aktivitas yang dikerjakan oleh peserta didik. Jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak menggelar program penyamaan persepsi secara masif, maka Merdeka Belajar bagi sebagian besar guru masih sebatas terminologi, tetapi sulit dalam implementasi. Dan lebih menyedihkan lagi, jika ada kadis dan kepala bidang justru masih minim pemahaman soal Merdeka Belajar. Cobaan pandemi COVID-19 tentu tidak bisa kita salahkan. Yang harus dilakukan adalah kita harus mampu melakukan adaptasi diri terhadap kondisi yang ada. Bahkan bencana non-alam ini harusnya membuat guru dan dosen lebih kreatif dalam melakukan berbagai aktivitas yang tidak dilarang dalam pengembangan metode-metode pembelajaran, khususnya yang terkait dengan Merdeka Belajar. Kuncinya sebenarnya adalah kemampuan guru dan dosen untuk melakukan penyetaraan antara aktivitas yang dilakukan siswa secara mandiri dengan rambu-rambu yang ada dalam rancangan program pembelajaran atau RPP. Ketidakmampuan ini pasti akan menjadi hambatan besar bagi seorang guru dan dosen. Tetapi jika kreatif, maka penuntasan mata kuliah tertentu atau pelajaran tertentu tidak sulit untuk dilakukan sepanjang kemampuan melakukan pembelajaran virtual dan kemampuan melakukan pendekatan Merdeka Belajar melalui penyetaraan dikuasai dengan baik. Hanya dengan cara itu, maka pandemi COVID-19 bukan hambatan untuk tetap memberikan pelayanan akademik terhadap peserta didik. Demikian review akhir pekan, saya Basir Cio, sampai jumpa. Ya, saudara, mengakhiri tahun ajaran 2020-2021, sekolah baik negeri maupun swasta melaksanakan pembagian hasil belajar siswa. Namun karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, proses pembagian hanya melibatkan orang tua siswa. Suasana pembagian laporan hasil belajar siswa pada akhir tahun ajaran 2020-2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ketika COVID-19 belum mewabah di tanah air. Saat ini pembagian rapor di SMP Karunadipa Palu hanya melibatkan orang tua siswa, sementara siswa yang bersangkutan cukup di rumah saja. Hal ini untuk menghindari kerumunan yang menjadi salah satu protokol kesehatan dalam memutus perkembangan mata rantai COVID-19. Dengan berakhirnya tahun ajaran 2020-2021, maka dunia pendidikan bersiap menghadapi tahun ajaran baru berikut. Kepastian model pembelajaran pada tahun ajaran baru 2021-2022 belum final, apakah secara online atau tatap muka. Satuan Pendidikan masih menunggu keputusan dari pemerintah dan juga persetujuan dari orang tua siswa. Meninjau lagi karena melihat perkembangan sekarang semakin tinggi, penyebaran semakin tinggi, dan itu melihat dari daerah setempat dan wilayah setempat, bahwa kalau ada dari persetujuan pemerintah daerah dengan orang tua, yang paling utama adalah orang tua. Nah, di mana kalau khususnya di Karunadipa ini, kami sudah memberikan surat pernyataan kepada orang tua bahwa hampir 90% orang tua belum menyetujui tatap muka ke depan. Sementara itu, beberapa orang tua mengaku masih merasa khawatir dengan pembelajaran tatap muka, mengingat perkembangan COVID-19 saat ini semakin parah. Diharapkan pembelajaran tatap muka tidak dipaksakan, namun disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Made TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Usaha peternakan ayam yang dikelola oleh 5 mantan narapidana terorisme Poso menarik perhatian tim Satgas Humas OPS Madagoraya. Tim Satgas Humas yang dipimpin oleh Ibtu Made Bagiyarta mengunjungi peternak ayam yang terletak 30 km dari Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir.
Kedatangan tim Satgas Humas langsung disambut oleh pengelola peternakan ayam yang tidak lain adalah para mantan napiter yang telah mendapatkan pembinaan dan bantuan yang merupakan bagian dari program deradikalisasi dari Direktorat Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Mantan napiter tersebut adalah Ramdan alias Andang, Supriyadi alias Upik Pagar, Salamun alias Amun, Rafli Tamanjeka, dan Imron Tamanjeka. Supriyadi alias Upik Pagar kepada tim Satgas Humas Ops Madagoraya mengungkapkan awalnya per orang itu mendapatkan 500 ekor ayam, lalu meningkat lagi menjadi 5.000 ekor, dan saat ini sementara pembuatan kandang yang menampung sekitar 5.000 ekor lagi dan bibit ayamnya juga telah siap. Selain menceritakan tentang aktivitas peternakan ayam yang saat ini dikelola para napiter ini, mereka berharap adanya pembinaan remaja dan anak muda di desa-desa dalam bentuk taklim yang dibina oleh Babin Kamtibmas dan Babinsa masing-masing desa, sehingga aktivitas pemuda dapat dikontrol. Karena mereka rindu dengan poso yang aman, Kasatgas Humas Ops Madagoraya Kombes Pol Dedik Supranoto mengungkapkan bahwa keberadaan mantan napiter setelah kembali di tengah-tengah masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah melalui program deradikalisasi yang dilakukan BNPT dan Satgas Madagoraya. Demikian juga apa yang sudah diperbuat dan dikembangkan seperti ternak ayam petelur, bantuan BNPT harus dipublikasikan agar masyarakat tahu bahwa mantan napiter ternyata juga mampu mengembangkan usaha terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Hendra Eko, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Ya, Saudara, Kakak Afriani Wiyanti meminta kepada pemerintah Kabupaten Donggala untuk mempermudah pengurusan KTP adiknya Afriani yang menderita lupus. Tidak adanya KTP membuat Afriani tidak bisa mengurus BPJS. 2 tahun Afriani, warga desa Nupabomba, Kecamatan Tanantofea, Kabupaten Donggala, terbaling lemah di kamarnya. Tidak ada biaya berobat, terpaksa Afriani dirawat di rumah. Selama 2 tahun sakit, baru 2 kali Afriani dirawat di rumah sakit. Tidak memiliki jaminan kartu kesehatan membuat keluarga lebih memilih merawat di rumah. Menurut kakak Afriani Wiyanti, tidak adanya kartu jaminan kesehatan BPJS dikarenakan Afriani tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Keluarga sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Donggala untuk bisa memfasilitasi pengurusan KTP Afriani sehingga bisa segera mendapatkan kartu jaminan kesehatan dari BPJS. Kenalannya tidak ada KTP, belum ada KTP, tidak bisa lagi buat KTP karena sudah dan keadaan sekarang ini. Kenapa, Bu? Kenapa bisa tidak bisa dan tidak bisa bangun. Udah setengah mati bangun. Iya, kita mau kalau bisa dibuatkan KTP. Maksudnya mencari solusi bagaimana anunya tuh. Dipermudah, Bu. Iya, dipermudah bagaimana. Saat ini kondisi Afriani penderita lupus yang tinggal di Jalan Trans Palu Parigi, Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantofea, Kabupaten Donggala semakin memprihatinkan, di mana Afriani semenjak Idul Fitri sudah tidak bisa menerima asupan makanan. Tega Eko, TVRI Sulawesi Tengah.